Film ini dibintangi oleh Jason Statham sebagai Frank, mantan militer yang pensiun dan bekerja sebagai pengantar bayaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Di sini, Frank menuju bank untuk menjemput kliennya yang ternyata adalah perampok bank. 4 orang perampok masuk ke mobil Frank. Namun, menurut kesepakatan, hanya 3 orang yang akan diantar. Perampok itu pun menodong Frank. Frank menjelaskan dengan tambahan beban maka mereka tidak akan lolos dari kejaran polisi. Dengan terpaksa, perampok menembak salah satu rekannya dan Frank menjalankan mobilnya. Dan polisi pun mengejar mereka. Di sini skill Frank diperlihatkan. Frank yang terkepung di jembatan tidak kehilangan akal. Frank melompatkan mobilnya ke arah mobil pengangkut. Akhirnya Frank lolos dan mengantar perampok ke tempat tujuan. Setelah mengganti plat nomor, Frank pulang. Di rumah, Frank membersihkan mobilnya dan mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Di TV, diberitakan perampok yang Frank bawa tertangkap. Bel pun berbunyi. Komisaris polisi menemui Frank karena menurut laporan mobil BMW warna hitam tahun 1999 dengan plat nomor 06 lah yang digunakan dalam perampokan. Karena komisaris tidak menemukan apapun, ia pun pergi. Setelah itu ada yang menelpon Frank. Scene berpindah, Frank menemui kliennya untuk menjelaskan paket yang akan diantar. Keesokan harinya, paket diantar dan dimasukkan ke bagasi Frank. Frank pun berangkat. Di tengah perjalanan, ban mobil Frank kempes. Dan setelah Frank membuka bagasi, Frank menyadari paketnya adalah Frank istirahat untuk makan siang. Di tengah perjalanan, Frank berhenti dan berniat untuk memberi minuman. Ternyata di dalam tas ada seorang perempuan. Setelah itu Frank melanjutkan perjalanan. Karena perempuan yang terus berisik, Frank berhenti. Perempuan itu berkata kalau dirinya ingin buang air kecil. Frank memberi waktu 1 menit dengan tali yang diikat. Setelah waktu habis, ternyata perempuan tersebut kabur. Dengan cepat, Frank mencari dan menemukannya.
Saat Frank kembali ke mobilnya, ternyata ada 2 orang polisi. Frank langsung menghajar kedua polisi itu. Sesampai di tempat tujuan, Frank disambut dengan anggap saja namanya Johnny. Johnny mengatakan Frank terlambat. Apa ada masalah? Frank menjawab tidak ada. Saat Frank akan pergi, Johnny menawarkan, apakah kau mau mengantar paket lagi? Frank menerima tawaran Johnny. Why not? Wait. Maybe a kilo. Saat Frank istirahat dan ingin kembali ke mobilnya, ternyata paket yang diantar adalah bom. Frank yang marah mendatangi rumah Johnny dan menghajar anak buah Johnny. Frank mengambil salah satu mobil dan pergi. Ternyata perempuan tadi ikut bersama Frank. Frank berhenti dan menurunkannya. Karena tidak tega, Frank pun kembali dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, Frank menanyakan siapa nama wanita tersebut. Namanya Lai. Frank memberi makan dan meninggalkan Lai tidur untuk menjernihkan pikirannya. Di malam hari, Lai berjalan-jalan dan tanpa sengaja menjatuhkan kotak yang isinya barang-barang pensiun Frank dari militer. Di rumah sakit, Johnny mendatangi anak buahnya dan menanyakan siapa yang melakukannya. Anak buah Johnny menjawab pengantar. Untuk menghilangkan jejak, Johnny membunuh anak buahnya. Keesokan harinya, Lai menyiapkan makanan dan minuman untuk Frank. Ketika Lai mengambil susu, komisaris datang. Lai mengaku sebagai juru masak. Komisaris bertanya tentang plat nomor Frank. Frank menjelaskan kalau mobilnya telah dicuri. Lalu komisaris bertanya, bagaimana kau bisa pulang? Lai menjawab kalau dirinya memberi tumpangan. Lalu di mana mobilnya? Komisaris pun melihat mobil yang ada di garasi. Untungnya sebelum sampai ke sisi depan yang hancur, komisaris telah pergi. Frank berpura-pura menanyakan sisa mobilnya dan mengantar komisaris. Setelah komisaris pergi, tiba-tiba rumah Frank dibom oleh anak buah Johnny dan ditembaki. Dan menembakkan rudal. Lai dan Frank berhasil selamat karena melompat ke air. Ternyata Frank sudah menyiapkan peralatan untuk berjaga-jaga. Setelah lama berenang, mereka sampai ke tempat rumah persembunyian. Dan selanjutnya mereka melakukan sensor. Keesokan harinya, Frank dan Lai ditanya oleh komisaris tentang rumah Frank yang meledak. Frank menjawab kalau mereka sedang berenang dan saat kembali, rumah Frank sudah hancur. Saat komisaris pergi, Lai mengambil data Johnny di komputer komisaris.
I don't know. Thank you. Di jalan, Frank ingin berpisah dan memulai dari awal. Over. Here's the advice. Namun Lai memohon pada Frank untuk menyelamatkan 400 orang yang ada di kontainer. Awalnya Frank menolak, tapi karena perkataan Lai, ayah dan ibunya di dalam kontainer, dan mengingatkan tentang dirinya yang dulunya anggota militer, Frank pun mau membantu Lai. Saat Johnny ke kantornya, Lai dan Frank sudah di sana, namun Lai tidak dapat menemukan nomor kontainer. What's the ship number? Ternyata ayah Lai adalah bos Johnny. Lai membohongi Frank. Namun, tentang kontainer itu memang benar. Saris yang melihat data pada komputernya datang ke tempat Johnny. Di sini, Johnny dan bosnya mengatakan kalau Frank menculik Lai, anak bosnya. Komisaris pun tidak bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Frank tersadar di penjara dan Frank menjelaskan tentang penyelundupan manusia. Komisaris dan Frank pun bekerja sama dengan komisaris yang berpura-pura menjadi Sandra agar Frank bisa pergi ke pelabuhan. Frank berusaha mencari kontainer yang berisi orang-orang, namun anak buah Johnny mengetahui Frank, dan karena suara tembakan, Johnny dan si bos mengetahui kedatangan Frank. Saat Frank mengejar kontainer, anak buah Johnny juga mengejarnya sampai di parkiran bis. Di sini Frank terjebak karena begitu banyak anak buah Johnny. Frank melumuri dirinya dengan oli. Namun, anak buah Johnny datang lagi dan menembakinya. Frank melompat ke sungai. Frank melanjutkan pengejarannya. Di tengah jalan, mobil Frank mogok karena terlalu tua. Tidak kehilangan akal, Frank menumpang pesawat pupuk milik petani. Sesampainya di kontainer, Frank berhasil mengambil alih kontainer. Namun, Johnny berhasil melempar Frank keluar. Ternyata Frank masih selamat. Ketika ayah Lai menembaki Frank, Frank melemparkan kunci. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Frank berhasil mengalahkan Johnny. Namun ketika berhenti, ayah Lai menodongkan senjata. I'm really not in the mood for us. Ayah Lai mengira Lai telah mati karena melawan. Ternyata Lai berkata, dia seorang penjahat, namun dia tetap ayahku.